Halo Pak, perkenalkan nama saya Glenn Sitorus dengan NIM 11S23024 dari Prodi Informatika Angkatan 2023. Di sini saya akan menjelaskan OSI model dan fungsi dari setiap layernya. Baik, untuk perkenalan dari penjelasan di video ini, saya akan menjelaskan apa sih model OSI dan seberapa pentingnya model OSI ini. Nah, model OSI atau Operating System Interconnection adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau ISO untuk memfasilitasi interoperabilitas antar berbagai sistem komunikasi melalui protokol standar. Di sini model ini memecah proses komunikasi data menjadi 7 lapisan terpisah, masing-masing dengan fungsi dan protokol khusus. Nah, untuk dalam model OSI ini memungkinkan profesional di bidang teknologi informasi untuk memahami, merancang, dan memecahkan masalah jaringan dengan lebih efisien. Lalu bisa menstandarkan cara perangkat dan aplikasi berkomunikasi, lalu memungkinkan interoperabilitas lintas platform. Selanjutnya, sini saya akan menjelaskan tujuan dari model OSI. Di sini dan setiap lapisannya dalam membagi arsitektur jaringan menjadi lapisan yang terdefinisi. Model OSI memudahkan kita untuk mengidentifikasi dan isolasi suatu permasalahan. Di sini bisa kita lihat dari lapisan-lapisan dari OSI model. Lalu model OSI membantu dalam pembuatan dalam implementasi standar jaringan yang memastikan perangkat dari berbagai vendor bisa berkomunikasi secara efektif. Lalu untuk lapisan 1 yaitu physical layer, ini bertanggung jawab atas transmisi dan penerimaan data mentah melalui medium fisik. Lalu mengatur sinyalisasi elektrik, pengaturan pin, dan voltase dan frekuensi data. Lalu untuk komponen dan teknologinya, ini media transmisi seperti kabel tembaga, serat optik, dan transmisi nirkabel. Lalu untuk perangkat keras seperti router, switch, dan modem. Baik, untuk selanjutnya yaitu lapisan 2 yaitu data link layer. Di sini fungsi data link layer ini menyediakan transfer data yang andal antar dua node yang berdekatan. Ini mengatur frame dan mendeteksi serta mengoreksi kesalahan yang muncul di physical layer. Di sini komponen dan teknologi yang di data link layer ini seperti Ethernet, Wi-Fi ini digunakan untuk penataan frame. Lalu perangkat seperti bridge and switch yang membantu dalam pengendalian akses media. Lalu selanjutnya adalah lapisan 3 yaitu network layer, seperti yang kita lihat di sini. Ini mengatur pengalamatan logis dan penentuan rute untuk data di seluruh jaringan. Di sini komponen teknologinya protokol seperti IP yang mendefinisikan alamat IP dan memfasilitasi routing. Lalu terdapat routing dan lapisan perangkat lunak yang menentukan jalur terbaik untuk data-data tersebut. Lalu yang keempat yaitu transport layer. Di sini menyediakan transfer data yang andal antara titik akhir jaringan, control flow, segmentasi data, dan error recovery. Lalu komponen teknologinya protokol seperti TCP atau Transmission Control Protocol dan UDP yang mendukung komunikasi yang andal dan tidak andal. Selanjutnya lapisan 5 session layer. Di sini untuk mengolah sesi komunikasi antar sistem termasuk pembukaan dan penutupan serta manajemen sesi. Ini komponen teknologinya protokol seperti Net by BIOS dan RPC yang mendukung dialog dan sinkronisasi antar aplikasi. Lalu lapisan 6 representation layer. Sini untuk menerjemahkan data dan di format aplikasi ke format jaringan ataupun sebaliknya. Ini melibatkan kompresi data, enkripsi, dan konversi serta komponen teknologinya format data seperti JPEG, MPEG untuk multimedia, dan SSL dan TLS untuk enkripsi. Oke. Lalu yang terakhir itu lapisan terakhirnya application layer. Sini menyediakan antarmuka untuk layanan jaringan kepada aplikasi yang berjalan pada komputer pengguna melalui protokol tingkat tinggi. Nah, untuk komponen teknologinya itu protokol seperti HTTP untuk web browsing dan FTP ini file transfer protokol dan SMTP ini untuk email. Lalu untuk kesimpulannya, sini pemahaman komprehensif tentang komunikasi data. Model OSI memberikan struktur yang jelas dan terorganisir untuk mengkategorikan fungsi jaringan yang beragam.
Dalam lapisan-lapisan terpisah, setiap lapisan memiliki peran spesifik yang mengelola aspek-aspek tertentu, dari transfer data mulai dari transmisi fisik hingga aplikasi yang berinteraksi dengan pengguna. Penjelasan ini membantu para kita sebagai mahasiswa tidak hanya memahami apa yang terjadi dalam proses transmisi data, tetapi juga bagaimana dan di mana intervensi teknis diperlukan untuk memperbaiki atau meningkatkan komunikasi data. Lalu selanjutnya standarisasi dan interoperabilitas. Ini mengadopsi model OSI memfasilitasi standarisasi pada protokol komunikasi dan menerapkan standar yang ditetapkan oleh dalam model OSI. Suatu perusahaan dapat mengintegrasikan teknologi baru dengan lebih mudah ke dalam infrastruktur teknologi informasi yang ada, serta memastikan bahwa perangkat keras dan perangkat lunak mereka dapat berkomunikasi secara efektif dengan sistem eksternal. Lalu penyelesaian masalah yang lebih efisien dan mengetahui fungsi dan operasi setiap lapisan dalam model OSI, profesional TI dapat lebih cepat mengidentifikasi, mendiagnosa, dan menyelesaikan masalah jaringan. Misalnya jika ada masalah dengan aplikasi web, seorang senior jaringan dapat memeriksa lapisan aplikasi untuk isu-isu terkait protokol seperti HTTP ataupun lapisan transport untuk masalah TCP dan ataupun UDP sebelum melihat ke aspek fisik atau elektronik. Selanjutnya itu mendesain jaringan yang dengan lebih baik. Ini memiliki pemahaman yang mendalam tentang model OSI, memungkinkan para arsitek dan perancang jaringan untuk merancang infrastruktur jaringannya lebih efisien dan lebih aman, mengetahui bagaimana lapisan berinteraksi satu sama lain dan apa peran mereka, membantu dalam membuat suatu keputusan yang tepat tentang di mana dan bagaimana menerapkan pengamanan dan balancing load and redundancy ataupun pengulangan. Lalu ini pendidikan dan pelatihan. Model OSI sering digunakan sebagai alat pengajaran dan dalam kursus jaringan dan sertifikasi memahami Dalam memahami model ini, kita bisa memperoleh sertifikasi industri yang diakui seperti Cisco CCNA ataupun CompTIA Network. Pengetahuan ini tidak hanya teoritis tetapi juga sangat praktis dan aplikatif. Sekian dari penjelasan saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.